Buat kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita menerima berkat awal, berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, mari buat Bapak Ibu pemuda-pemudi berdoa kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tidak henti-hentinya kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan saatku masuk. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Lewat kehadiran kita, lewat ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat masuk kehadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah. Persembahkan
Buat setiap kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh ada Tuhan berkumpul bersama-sama dengan jemaatmu Bapa. Di tempat ini memuji memuliakan nama Sang Raja, yaitu Yesus Kristus namanya Bapa. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa Bapa, menghancurkan setiap segala siasat-siasat musuh Bapa, yang membuat kami lemah Bapa, yang membuat kami sakit Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa Bapa, yaitu Yesus Kristus namanya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa Bapa. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatunya Bapa, untuk kebaikan, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, agungkan di tempat ini Bapa. Biarlah nama-Mu saja Bapa yang kami serukan dan kami agungkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Holy, holy, holy Spirit Lord Jesus, fill in this place. There is none. Spirit, Spirit, Spirit Lord from Jesus, I command you out in the name of Jesus Christ Bapa. Kami izinkan hanya kuasa dengan Tuhan Yesus yang ada di tempat ini meliputi setiap kami Bapa. Umat-umat Tuhan Yesus yang berseru-seru di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Bapa. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom buat kita semua. Silakan duduk. Salam kiri kanannya katakan selamat hari Minggu saudaraku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang pada
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Allah kami sekali lagi. Kami akan menaikkan pujian bahwa Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Terima kasih, terima kasih. Kami sangat bersuka cita Tuhan, sehingga kami tidak sabar untuk meninggikan Engkau. Kami akan bersorak di tempat ini. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tempat ini. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Cuma saja biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Jangan untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami mau katakan Maha Kuasa, Maha Mulia Engkau Tuhan. Haleluya. Ketika kami mengingat kasih Tuhan tak terlukiskan, ketika kami melihat karya salib-Mu, tiada bandingannya, sangat termegah ya Tuhan. Ketika kami mengingat dekat kasih Tuhan, setia menjaga kami, mulut kami pun akan menyanyi. Kami akan menyatakan kepada seluruh dunia, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Kami mau menyanyi, menamakan Yesus, Dia Maha Kuasa, Maha Mulia. Kasih-Nya
dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amanlah kami di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, biar apa yang ada di tangan kami persembahan yang tulus kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan, ikhlas kepada Tuhan, ikhlas kepada Tuhan, ikhlas kepada Tuhan. Amin. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kami ingin memberi. Ketika kami memberi, yang kami pandang adalah Yesus yang memiliki tempat ini. Kami tidak memberi untuk manusia, tapi untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan, Tuhan, ubahlah hati kami. Jika ternyata hati kami hati yang kikir dan pelit, ubahlah Tuhan. Jamah menjadi hati yang murah hati. Ketika kami ragu untuk memberi, kami takut tidak cukup, Tuhan tunjukkan agar kami tidak takut. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Janganlah kami takut memberi kepada Tuhan. Burung di udara Dia beri makan, bunga teratai Dia hiasi lebih indah daripada jubah Salomo. Lalu mengapakah kami takut memberi kepada Engkau ya Tuhan? Ajar kami memiliki hati yang murah hati, agar karunia Roh diberikan kepada kami. Apa karunia itu Tuhan? Karunia menyembuhkan, karunia mengajar. Karunia itu bukan untuk kami, tetapi untuk orang lain, untuk orang lain. Maka jika kami tidak memiliki hati yang murah hati, untuk apakah karunia itu diberikan? Ketika kami diberikan karunia menyembuhkan, tapi kami tidak murah hati, kami menyimpan karunia itu. Kami tidak berlari mengejar yang sakit, yang lemah, yang letih lesu untuk dipulihkan. Tuhan, ajarlah kami untuk murah hati. Ajarlah kami untuk murah hati, agar hati kami siap untuk diberikan Tuhan karunia-karunia, agar hati kami siap untuk diajar Tuhan, agar kami pun mengajar, diberikan kepada yang murah hati, yang dengan sukarela memberi dan tidak memandang kepentingannya sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Ajar kami Tuhan, persiapkan kami Tuhan dari hal yang terkecil memberikan persembahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami lebih lagi. Kami ingin memberi lebih kepada Tuhan. Berkati kami lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan di kota Batam ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dengan tulus hati. Inilah yang di tangan kami ini, kami mau bawa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Dia besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang sudah memberkati kita lewat pujian kita hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita bisa beribadah. Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita rezeki. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan.
kebenaran firman-Mu memberkati kami lagi pada pagi menjelang siang ini. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Mari Kak Risna berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat tangan. Oh, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah kami datang bukan membawa pergumulan kami, masalah kami kepada Engkau, tapi kami membawa hati kami untuk Engkau Tuhan, supaya hati kami ini dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Seperti bejana-bejana yang ingin Kau Tuhan murnikan seperti emas ya Tuhan. Engkau Tuhan membatik dan membatik sehingga muncul emas itu yang begitu murni Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap tanah hati-hati kami yang baik. Biarlah Tuhan segala hati-hati yang dongkol, hati-hati yang kecewa, hati-hati yang tidak mau mengampuni, biarlah Roh Kudus Engkau turun tangan menjamah hati-hati yang dongkol, yang hancur, yang remuk, yang tidak mau mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, aku sudah mengampuni engkau terlebih dahulu. Mengapa engkau tidak mengampuni? Kita bisa menunjuk orang dia yang bersalah. Tetapi di jari 4 itu adalah kita yang lebih bersalah, kita yang lebih berdosa. Tetapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat, beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kemurahan yang terbesar. Karena nafas ini, kesehatan ini semuanya milik Tuhan. Tuhan katakan aku ambil, dia ambil. Dia katakan hidup, hidup. Dia Tuhan katakan musnah, musnah. Dia katakan habis, habis. Itu Tuhan yang berkuasa. Dia adalah perkataan yang berkuasa. Api, perkataannya adalah api. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menghanguskan apapun. Karena Tuhan itu adalah kuasa dan kudus adanya. Dialah yang layak disembah dan ditinggikan. Dan Tuhan katakan, biarlah setiap yang bernapas datang memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah firman Tuhan dalam Mazmur. Kata Tuhan firman katakan, setiap yang bernapas, selagi kita masih bernapas, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan katakan, aku akan memulihkan keadaanmu, aku akan memberkati keluargamu, aku akan memulihkan keadaanmu, aku akan memulihkan segala sanak saudaramu, aku akan memulihkan anakmu yang terikat. Engkau mungkin tidak mengetahui apa yang dilakukan anakmu, engkau tidak bisa mengontrol mereka 24 jam. Tetapi Tuhan katakan, aku akan mengontrol. Tetapi engkau sungguh-sungguh di dalam aku. Renungkan firmanku setiap hari, baca firmanku setiap hari. Saat yang kami ibu, kamu dan semuanya, papa, baca firman setiap hari. Karena itu adalah Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena Tuhan katakan, engkau tidak tahu kapan waktu engkau akan dipanggil. Tuhan katakan, persiapkan hatimu, persiapkan hatimu, persiapkan hatimu. Ajarkan anakmu untuk membaca firman setiap hari. Karena engkau tidak tahu di saat engkau dipanggil anakmu bisa bertahan atau tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, di dalam Yesus tidak ada kekurangan. Di dalam Yesus Tuhan akan semua rangkul. Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Tuhan akan mengambil alih anak-anakmu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus, apa yang engkau arahkan, semuanya kembali kepada cinta mula-mula. Kaum ibu berdoa, sibukkan dirimu dengan berdoa dan berdoa. Tuhan katakan, berdoa, kembali dalam mesbahmu kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak tahu saudaraku. Tuhan katakan, persiapkan hati kita masing-masing. Saatnya kita berjuang sendiri-sendiri saudaraku. Tidak ada yang berjuang untuk hidup kita, untuk keluargamu, untuk anakmu. Tidak ada yang berjuang untuk suamimu. Engkau sendiri harus bertindak untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman menyita adalah untuk nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Engkau memberkati hambamu. Urapan otoritas keilahian terjadi atas hambamu. Kuasailah mulut hambamu dengan darah Yesus yang berkuasa. Cover dengan darah anak yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Cover tempat ini Tuhan, depan samping kiri belakang dengan anak domba Allah. Otoritas Tuhan yang bekerja di tempat ini. Kami butuhkan Roh Kudus-Mu yang paling terpenting Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Ya, saya percaya kita adalah gereja Tuhan yang diberkati, gereja Tuhan yang dipulihkan, gereja Tuhan yang selalu merindu-rindukan Tuhan dan merindu-rindukan beribadah di dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, hari ini kebenaran firman Tuhan adalah keindahan jemaat.
Keindahan jemaat itu adalah seperti apa? Firman Tuhan katakan Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Yang dapat katakan amin. Perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Yesus sudah menderita untuk saudara dan saya. Yesus pesan kepada kita adalah mau tidak kita ikut menderita bersama dengan Dia. Kalau sudah dapat pasal dan ayat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca responi. Ya, saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu pemuda bacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 2-3 ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 2-3 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Amin. Silakan duduk. Ya. Hari ini firman Tuhan mengajak dan mengajar kepada kita sidang jemaat lagi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Setiap kita yang mau ikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan pikul salib. Katakan kiri kanannya, menyangkal diri, pikul salib. Ya. Menyangkal diri ini tidak gampang, saudaraku. Pikul salib juga tidak gampang, ya. Salib itu ada yang berat, ada yang ringan. Ya, artinya salib itu penderitaan. Salib itu adalah tanggung jawab. Salib itu adalah kita bawa terus menerus, ya, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang keindahan jemaat. Bagaimana kesaksian daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang Dia kasihi dan Dia cintai. Bagaimana juga kesaksian Tuhan Yesus buat kita semua yang hadir jemaat, yang cinta Yesus, cinta ibadah dan cinta firman-Nya. Kesaksian Tuhan Yesus adalah Dia katakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan. Saudara dan saya diutus oleh Tuhan kemana kita pergi? Kita ke Batam. Di Batam kita akan banyak menanggung banyak penderitaan seperti Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus apa saja? Yaitu daripada pihak tua-tua. Ini saudaraku ya. Tua-tua ini bisa tua-tua di gereja, tua-tua adat, tua-tua ini, tua itu, tua-tua namanya tua ya. Bukan bapak tua tapi tua, dituakan, dipercayakan, dihormati ya, atau seperti RT RW. Baru dikatakan imam-imam kepala. Nah saudara, imam-imam, bahkan juga ahli-ahli Taurat. Inilah tantangan Yesus datang ke muka bumi ini, diutus oleh Bapaknya. Kesaksiannya adalah bahwa Dia menderita dari orang-orang terdekat, orang-orang percaya, orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Ya, bukan yang tidak mengerti firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Karena di sini firman Tuhan katakan kepala-kepala, imam-imam ahli Taurat. Bahkan juga Yesus katakan kesaksiannya, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, ini kesaksian Tuhan Yesus yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Tetapi ada murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini orangnya berani. Petrus ini care kepada gurunya, kepada gembalanya namanya Yesus.
Dan juga karena Yesus mendengar, wow, Yesus akan dibunuh. Wah, tidak mungkin. Bagaimana caranya kita mencegah? Sehingga makanya di ayat yang ke-22 di sana kata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ya, baik kata-kata Petrus memotivasi Yesus, ya, murid yang baik ini Petrus ini. Menyampaikan sesuatu artinya, kalau bisa Yesus janganlah ke Yerusalem. Kalau bisa Yesus janganlah sampai engkau nanti dibunuh oleh ahli-ahli, oleh imam-imam dan lain sebagainya, ya. Namun baik hati daripada Petrus ini tidak menjadi jawaban yang baik dalam dirinya, ya. Tidak menjadi satu jawaban yang menyenangkan. Mungkin Petrus berpikir nanti begini, oh ya Petrus, terima kasih ya, kau sudah nasihati aku. Oh terima kasih Yesus, Petrus ya, kau sudah memberikan saya satu jalan keluar supaya saya tidak jadi dibunuh oleh tua-tua, imam-imam atau kepala-kepala ahli-ahli Taurat yang ada. Enggak, saudaraku. Kita perhatikan baik-baik. Perkataan manusia dengan perkataan Yesus berbeda. Pikiran manusia dengan pikiran Yesus berbeda. Katakan berbeda. Berbeda. Ya, manusia dan manusia kadang nyambung. Manusia dengan manusia kadang tidak nyambung. Begitu juga manusia dengan Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, kadang tidak nyambung. Di sini kita melihat bahwa Petrus berniat baik, ya. Petrus menyampaikan satu kata-kata yang luar biasa. Tetapi di ayat yang ke-23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Nah, perhatikan baik-baik, ya. Kenapa Yesus mengatakan sampai "enyalah iblis"? Ya. Karena apa yang dipikirkan Petrus tidak sama dipikirkan Bapa. Amin. Ya, karena Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa. Makanya Yesus mendengarkan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Yesus tidak mau mendengarkan apa dikatakan manusia kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapa. Makanya Yesus katakan, "Enyalah iblis." Wah, kaget Petrus. Aduh, kenapa ini Yesus berkata demikian? Ya. Makanya dikatakan, "Engkau suatu batu sandungan bagiku." Waduh, di mana kata-kata Petrus yang salah? Coba kita renungkan dulu sejenak, saudara. Pejamkan mata atau baca dulu ayat yang ke-22 ini. Di mana kata-kata Petrus yang salah? Di mana celah salah Petrus menyampaikan sesuatu kepada Yesus gurunya? Ya. Sampai-sampai jawaban "enya iblis", sampai-sampai juga dikatakan kau ini batu sandungan. Saudara dan saya mengiring Yesus, beribadah kepada Yesus ini, jangan sampai ini perkataan keluar dari mulut Yesus kepada kita. Enyalah kau iblis, menjadi batu sandungan. Ya. Di sini penting saudaraku memikirkan baik-baik. Makanya dikatakan dalam, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Amin. Makanya dikatakan Matius 6 atau 7 ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Amin. Bukan perkara-perkara di muka bumi ini, perkara yang di atas. Petrus memikirkan perkara-perkara bumi, bukan perkara-perkara di atas. Kalau Yesus tidak jadi disalibkan dan mati, siapa yang menanggung dosa kita? Siapa yang menyelamatkan kita masuk surga? Siapa yang membawa kita nanti ke surga? Bagaimana nanti dosa kita akan diampuni? Dengan cara bagaimana? Apakah seperti PL membawa binatang yang terbaik? Mungkinkah itu burung merpati?
Mungkinkah burung terkutut? Mungkinkah ayam? Mungkinkah kambing? Mungkinkah lembu? Dipotong, dipersembahkan darahnya, dipersembahkan daging yang terbaik untuk pengampunan dosa dan untuk kita diselamatkan. Tapi bukan begitu. Itu sudah berlalu, ya. Karena di zaman perjanjian lama itu sudah gagal dari zaman Adam sampai zaman Nuh yang ada. Makanya di perjanjian baru ada Yesus diutus Bapa. Tujuan daripada Bapa mengutus Yesus ke muka bumi adalah supaya manusia itu mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Allah sang juru selamat yang sesungguhnya. Namun di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan kepada Petrus, ini berbicara tentang manusia dengan Tuhan, saudaraku, saat berada di muka bumi. Saudara dan saya saat ini Yesus sudah naik ke surga, berbicara di alam roh, bukan lagi di alam fisik. Bagaimana caranya kita berbicara di alam roh? Doa, pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan. Ya, kalau zaman Petrus, karena Yesus menjadi manusia 100%, menjadi Allah 100%. Amin. Bisa berkomunikasi langsung. Nah, di sini firman Tuhan katakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, pikiran manusia dengan pikiran Allah berbeda. Makanya saudara jangan tersesat. Ya, banyak baca firman, jangan banyak nonton. Oh, aku suka deh pengkhotbah ini, luar biasa. Jangan. Kau nanti kalau mengidolakan pendeta manusia, habis sudah. Banyak itu sudah tersesat. Ya, bukan mengidolakan Yesus, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dia pikirkan manusia. Manusianya yang nonjol. Ini penting kita perhatikan baik-baik di akhir zaman ini. Kalian anak-anak muda yang banyak datang di tempat ini, kuasai dirimu dengan firman, perlengkapi dirimu dengan firman, banyak baca firman. Kata Karisna tadi dengan doa tadi, baca firman itu. Ya, Tante sudah bilang kalau kita ibadah ini hanya berapa persen saja kita dapat, harus baca sendiri. Nanti Roh Kudus kasih ilham, kasih pengetahuan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ternyata pikiran dan hati Yesus berbeda dengan pikiran dan hatinya Petrus yang ada. Ya, luar biasa sekali. Lalu Yesus berkata kepadamu, ya, di sini murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini jawaban Yesus, ya. Jadi saudaraku, wah, ikut Yesus ini seperti apa ya? Kok ada hal-hal yang juga ya, saudaraku, membuat kita gimana gitu ya? Padahal ini Petrus sudah berniat baik, padahal Petrus ini punya hati yang tulus, tapi kok toh dia dimarah sama Yesus, ya? Jadi saudara dan saya kalau mau mengikut Yesus, mengiring Yesus dan menyangkal diri, apapun yang datang nanti teguran-teguran Tuhan kepada kita, saudara tidak boleh mandiri, mendua hati, kecewa, marah dan lain sebagainya. Amin. Di sini Petrus tidak marah. Yesus tidak gampang dia katakan, kalau gitu aku tak mau lagi muridmu Yesus, aku mau murid yang lain saja. Tidak, saudaraku. Dia tetap bertahan bahwa ya, dia mau tetap menjadi murid Yesus. Amin. Ya, di sini kita melihat bagaimana yang kasihnya Petrus ya kepada Yesus. Dia mau tetap, makanya dia menerima apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang mau mengikut dia, yaitu dikatakan menyangkal diri dan memikul salib. Jadi di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kalau kita tidak mau menyangkal diri, berarti kita bukan murid Yesus. Murid siapa kita? Ya, menyangkal diri itu saudaraku menjauhi semua kejahatan.
Saudara sudah lihat kejahatan-kejahatan di muka bumi ini tak terhitung lagi. Sudah dilepas semua itu saudaraku yang di penjara-penjara sana. Ya, irje-irje semua sudah dilepas. Ya, mana yang dia bisa rusak dia rusak, mana yang bisa dia goda, mana yang dia bisa bunuh dia bunuh. Ya, sekarang sedang viral itu di mana dua kekasih mau menikah tanggal 25, ya. 24 mau sharing ke gereja. Mungkin sharing yang terakhir bagaimana cara masuk, bagaimana cara tukar cincin, bagaimana nanti mengucapkan pernikahan. Prianya meninggal. Ada juga dua si Joli mau pergi juga, ya. Acara mau menikah juga, tiba-tiba keduanya tabrakan meninggal. Saudaraku, di mana-mana kita melihat kematian. Makanya doa Karisna tadi, berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Amin. Kalau ada kesempatan saudara beribadahlah. Kalau ada kesempatan saudara merenungkan firman, merenungkanlah. Jangan renungkan yang lain. Pacarmu yang sudah putuskan, kau tak perlu kau renungkan. Amin. Ya, kekasihmu, suamimu mungkin yang sudah meninggalkan engkau, istrimu, renungkan aja firman, renungkan Yesus. Amin. Maka engkau bahagia, maka engkau selamat. Kalau tidak saudaraku dikasih oleh Tuhan, akan terjadi sudah banyak itu, ya. Orang lompat dari lantai berapa. Sekarang juga sedang viral, pramugari mengadakan ulang tahun, tiba-tiba kebakaran, berapa itu yang mati, berapa yang belum dapat. Mereka teriak-teriak minta tolong. Siapa yang bisa tolong? Makanya saudara kalau tidak disuruh Roh Kudus pergi ke suatu tempat, jangan saudara pergi. Tapi kalau disuruh Roh Kudus ke gereja, amin. Supaya saudara selamat. Ya. Tengok pergi itu, udah selamat belum itu? Sudah terima Yesus belum itu? Sudah sungguh-sungguh belum beribadah kayak kalian yang datang hari ini? Sudah menyerahkan hidupnya belum sama Yesus? Makanya jaga anak-anak kita. Kita yang jaga, tengok itu. Untung anak saudara gak ikut di pesta itu. Kalau ikut, wa inna lillahi, baru kami kirimlah karangan bunga rib. Selesai sudah. Banyak itu menderita. Begini, anaknya meninggal, orang tuanya masih hidup. Waduh, katanya, mangulu di perau abenau ngamoding, katanya kan. Dia katakan, aku ini aja, orang tuamu sudah tua, masih umur panjang, kau masih muda. Akhirnya orang tuanya menderita sakit-sakitan, gak lama mati lagi saudara. Mari saudara, jaga diri kita baik-baik, minta perlindungan Tuhan, supaya kita semua umur panjang sehat-sehat. Amin. Dijagai Tuhan. Dimanapun kita berada saudara, tidak aman. Kalau sebelum-belumnya tahun 2024 itu, ya, anak-anak sekolah mau pergi terus, tiba-tiba mobil busnya ini remblong, nabrak, jatuh ke jurang, mati semuanya. Ya. Mari awal tahun 2025 ini saudara lihat yang kebakaran di California. Mereka kehilangan harta semuanya. Ada orang di sana Indonesia, ya artis, foto-foto di tempat itu dan bikin live. Yang punya tanah itu marah. Dia bilang, saya ini masih berduka. Kenapa kamu live di situ tidak ikut menangis, kau tertawa-tertawa? Yang marah yang punya tanah. Saya kehilangan semuanya. Kalau malam itu izin, dikatakan. Saya izinkan atau tidak kau live-kan rumahku yang terbakar itu rata menjadi tanah, ya. Banyak orang menderita. Jadi yang saudara katakan, aduh om, aku menderita. Pikir kau California sana, lihat orang itu hilang semuanya. Apa penderitaan berupanya? Mari saudara bersyukur, amin. Doa kita sebagai hamba Tuhan, kalian ini sehat-sehat, diberkati umur panjang. Tapi kalau kalian menolak akan doa-doa dari hamba Tuhan, itu resiko kita. Itu memang maunya kita. Ini firman Tuhan mengatakan, pikul salib, sangkal diri. Ya.
Harus mau menyangkal diri dari hal apapun tentang dunia ini. Makanya di ayat saya catat di sini ayat 26, kita baca ayat 26. Ya, 2, 3 ya. Apa gunanya seorang memperoleh tetapi ya dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawa. nah, apa gunanya? Saudara sudah lihat kejadian-kejadian ya. Sebelum kebakaran tahun 2024, saudara lihat itu perang-perang itu, waduh, semua banyak mati. Mereka tinggalkan daerahnya, tinggalkan rumahnya, menyelamatkan diri. Saudara bersyukur ya. Perhatikan keadaan-keadaan yang ada. Itu membuat kita bertobat, takut Tuhan, amin. Mempersiapkan diri. Kalau kita lihat kejadian ini, itu membuat kita bertobat, saudaraku. Walaupun memang Mazmur katakan, walau 1000 rebah di kiriku, di kananku, itu tidak menimpa aku. Benar, karena doa-doa saudara, karena doa hamba Tuhan, doa-doa dari pendoa di gereja di mana kita beribadah. Tapi ingat baik-baik, sudah kita dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, terus kita gak mau melakukan pertobatan, gak mau melakukan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah menimpa bagaimana? Apakah kita sudah siap? Di sini dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Saudara boleh siang, pagi, sore, sampai maghrib, sampai pagi cari nafkah, cari uang, cari kekayaan, tak masalah. Itu bonus. Tapi ingat baik-baik, apa gunanya engkau mempunyai semua itu kalau jiwamu binasa? Apa bisa harta yang kau cari itu dari pagi sampai pagi menebus engkau dari maut, dari neraka? Apa bisa? Kira-kira ini pesan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan dunia. Boleh kita kaya, saudara, boleh. Yesus tidak larang. Di Alkitab itu banyak itu sponsor-sponsor Yesus itu orang-orang kaya, perempuan-perempuan kaya. Hartanya dipakai melayani, mensponsori apa kebutuhan-kebutuhan mereka, mau penginjilan dan lain sebagainya. Boleh. Bukan gak boleh, saudara, tapi ingat baik-baik, jangan sampai kehilangan kasih, kata Yesus. Jangan sampai karena harta yang kita peroleh dan diberikan oleh Tuhan itu, saudara, kehilangan nyawa saudara. Artinya janganlah apapun yang ada di dalam diri kita ini itu membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya lagu ada mengatakan, apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, penderitaankah, penganiayaankah, dan lain-lain sebagainya. Saya lupa. Haleluya. Apa yang dapat memisahkan kita? Makanya betapa sedihnya Bapak Gembala kalau ibadah kursi sudah disiapi, saudara nggak duduk di sini, entah kemana saudara pergi. Aduh, Bapak Gembala menangis, Roh Kudus menangis. Malaikat kan duduk di sini, saudara. Tapi kalau saudara dudukin, ya dia pergi. Yang kosong-kosong ini malaikat duduk. Kita datang di tempat ini kan ditarik oleh Bapa. Bukan karena kuat gagah kita datang di tempat ini, bukan, saudara. Itu Bapa yang menarik kita, menggerakkan hati kita ini supaya cinta kepada Bapa, cinta ibadah, cinta akan kasih-Nya, cinta akan firman-Nya. Jadi di sini firman Tuhan sudah tahu ya, buat kita semuanya, anak-anak muda, kalian nanti akan kaya, diberkati Tuhan, akan dipromosikan. Tapi ingat baik-baik, apa gunanya kau miliki semuanya itu, tetapi engkau tidak mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak mau menyangkal diri, tidak mau mengikut salib, ya. Bikin acara ulang tahun, ya, megah-megah, mungkin di hotel lantai sekian, bintang sekian, habiskan uang sekian, kebakaran, mati. Baru nanti kalian komplain lagi, Tuhan, kenapa aku bikin ulang tahun mati, padahal aku merayakan umur panjang? Ada fokus suruh? Ada fokus suruh bikin ulang tahun di situ? Udah aku bilang jangan kau bikin, nanti itu akan kebakaran.
tapi telingamu tadi mana? Kira-kira demikian bahasanya. Kok juteknya Yesus kayak komisiannya ya mana? Haleluya. Tante dan Krisya ulang tahun kami tidak merayakan. Beli kue enggak, beli baju enggak, apa-apa enggak. Selamat ulang tahun my beb. Sudah ya. Mau beli kue atau enggak usah katanya. Puji Tuhan, enggak perlu. Krisya selamat ulang tahun ini itu. Enggak ada dana, bukan enggak ada saudara ya. Kalau ada dana mungkin digodain koran. Haleluya. Itu merayakan ulang tahun di tengah itu. Jadi jangan bangga kali, oh aku diberi umur panjang. Ya undang semuanya orang, pakai baju princess, beli yang merek Aku Puro. Ada merek Aku Puro? Oh nggak pernah beli baju merek-merek, jadi Aku Puro aja lah kira-kira nomor 1 itu yang harganya 1 M mungkin ya. Haleluya. Ini perlu kita perhatikan karena di sini Yesus aja tegur itu Petrus. Hatinya yang baik, mulutnya yang baik, ya. Sampai-sampai Yesus katakan, "Enya engkau iblis, engkau ini batu sandungan." Ya. Jadi jangan sampai Yesus katakan kita ini batu sandungan, ya. Apa-apa yang membuat menjadi batu sandungan? Ayo kita melihat 1 Petrus 2. 1 Petrus ya. 1 Petrus ya. Kita ini sebenarnya siapakah kita ini menurut Petrus, menurut Yesus? Ayo kita melihat 1 Petrus 2 ya, ayat 1 dan ayat 2 ya. Maria, ayo kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah mati untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, amin, segala tipu muslihat, amin, dan segala macam kemunafikan, amin, kedengkian dan fitnah. Amin. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Ya. Buang semuanya kalau mau selamat. Ya. Sekarang kejahatan ada di mana-mana. Kemarin kami naik Grab ya, mau ke Batam Center ya, kemana? Rupanya supir ini orang Bengkong Wahyu. Ya, ini hati-hati kalian juga yang menolong orang. Bapak ini tadinya supir di hotel. Tiba-tiba dia dapat sewa, ya, perempuan rencana mungkin dari Jawa, rencana akan menjadi TKI di Malaysia. Sehingga dia akhirnya tumpangi ya perempuan ini mau berangkat ke Malaysia, diantar ke pelabuhan Sekupang lah misalnya, ataupun Batam Center. Dan akhirnya sampai di Malaysia ditolak, dan dia balik. Dan akhirnya dia telepon lagi supir ini karena dia ada punya nomor. Setelah dia telepon, supir ini bawa, dia katakan, aduh, aku tak bisa jumpa sama bos itu, sehingga aku sudah kehabisan uang. Ya, di telepon juga tidak diangkat. Ya sudah, saya tolong aja tinggal di tempat saya. Tapi nanti kalau memang bosmu sudah bayar ataupun kasih duit, kamu ganti sama saya ya. Iya. Rupanya dia punya tetangga ada iri, ada sakit hati, ya, karena tetangganya ini ada ambil mobil, rupanya sudah tertunda, sehingga harus bayar 10 juta. Dia pinjam sama supir ini, tidak dikasih lah, karena katanya susah membayar. Dia pernah pinjami, malah hampir-hampir tidak dibayar, mau pinjam lagi. Nah, karena dia ada iri, saudaraku dilapor sama polisi bahwa dia penampung TKI gelap. Dan akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Supir ini berniat baik, ya, dapat pasal 3. Yang pertama, rumahnya penampungan TKI gelap. Yang kedua, di bawah umur.
mungkin anak ini antara 16-17, yang ketiga lagi diskusi menjadi penampung ilegal. Seharusnya dia ini dipenjara 6 bulan apa 6 tahun ya? 6 tahun. Jadi mau tak mau dia harus pakai SOS. Ya. Sudah dia berikan segini saudaraku, masih juga tetap 50 juta, masih juga tetap dia dipenjara. Karena berarti waktu dia kasihkan segini, dia mungkin 2 pasal lolos, 1 pasalnya itu tidak lolos, sehingga dia harus dipenjara 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah itu banyak dia mendapatkan di sana tentang kabar-kabar orang-orang yang masuk ke bui itu. Yang dikatakan adalah tentang kejahatan yang suka mencuri motor, mungkin HP, uang, gas, yaitu bengkong sana itu, saudara. Namanya bengkong W, karena dia tinggal di situ. Banyak anak-anak remaja, pemuda yang putus-putus sekolah masuk di dalam hutan itu. Perhatikan anak-anak kalian, jangan buat anak saja, tapi saudara itu dibiarin, tidak tahu jadi apa. Haleluya. Katakan kiri kanan, perhatikan anakmu. Jangan suruh Om Sian jaga-jaga, tidak sempat aku jaganya, diriku aja gak bisa aku jaga. Haleluya. Kalian anak muda perhatikan baik-baik. Pergaulan yang buruk merusak. Makanya kalian aktif di gereja. Jangan alasan itu, ini, itu. Nanti kalian masuk lagi penjara sana cerita, itu juga jemaatku Om Sian masuk. Nah, kan malu aku. Nah, ya, perhatikan anak-anak kalian. Orang bengkong itu katanya banyak kali masuk, yang putus-putus sekolah. Ya, kan malu kita orang bengkong. Pada saya berdoa, Tuhan, bengkong dipulihkan. Oke kata Tuhan, tapi bapak mamanya udah dipulihkan belum itu? Haleluya. Ya, malu aku waktu diceritain sama supir itu. Jadi saya bilang, bagus Pak, kau ceritakan ini supaya orang tidak sembarangan menolong orang lain. Padahal kita niat baik, ya akhirnya kita diceploskan. Baru saya katakan, berapa Pak kira-kira kau kehabisan uangmu menolong orang? 100 juta lebih. Sudah masuk bui, hilang lagi. Terus bisanya kau bayar itu dari siapa kau pinjam? Ya kalau yang itu 50 uang pribadiku, kalau 50 lagi dari abangku. Sudah aku bayar 30, tinggal 20 lagi. Tahun berapa kejadian? Tahun 2020. Selesai Covid lah ya, ataupun masih masa-masa Covid juga. Perhatikan kan, anak-anak muda, orang-orang tua, jangan sembarangan menolong orang, ya. Lebih baik saudara kasih solusi saja, ya, daripada nanti kalian mengalami seperti dia ini tadi, ya. Jadi makanya hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Amin. Sidang jemaat belajar seperti bayi, ya. Rindu dan haus firman, rindu dan haus akan Roh Kudus, rindu dan haus akan Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang menyediakan tempat untuk kita di surga. Itu dikatakan bayi. Membutuhkan susu yang murni. Saudara ikut Tuhan harus murni. Amin. Ya. Jangan gampang mandele, jangan gampang kecewa, jangan gampang marah. Makanya firman Tuhan katakan buang. Amin. Bukan uangmu yang dibuang saudaraku, tapi hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, buang semuanya itu. Ya. Ini penting untuk kita anak-anak muda di tempat ini. Buanglah, ya. Bahaya saudaraku, ya.
Tidak tahu lagi sekarang menegur anak-anak seperti apa. Kalian banyaklah berdoa, banyaklah suruh anak-anak itu baca firman, ya, jagai, suruh bersuara, ya, biar kita orang tua dengar, anak-anaknya juga dengar. Mengapa kita harus dibuang semuanya itu yang tidak menyakitkan hati, yang menyakitkan hati Tuhan? Karena di ayat yang ke-9, kita baca ayat 9 bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang, amin, amin, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengirim aku dari kegelapan terangnya. amin. Kita ini semuanya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Amin. Ya, kita sudah dipilih Tuhan, sudah ditebus sejak dari kandungan ibu kita. Kita sudah dipilih, dibentuk Tuhan segambar dan serupa dengan Dia, supaya kita ini menjadi jemaat yang imamat rajani, supaya menjadi jemaat yang kudus, menjadi jemaat umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan juga kamu, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kalau kita menjadi jemaat yang kudus, pasti kita suka cerita Yesus. Amin. Tapi kita kalau tidak kudus dan tidak buang seperti pasal 1 dan pasal 2 ceritakan Om Sian sama Tante saja. Tante itu kayak selebret, ya, sebentar begini, ya, sebentar sepatunya begionok, najis, ya. Itu yang mau ke gembala ya? Iya, aku ceritain sama orang ini. Sebenarnya bukan jemaat, ada gembala gitu. Pak Sian, mana istrimu yang sepatunya segini? Hah, sepatu apa? Oh, itu dikasih jemaat, nggak ada uang kami beli. Ya kalau nggak dipakai nanti jemaat bilang, Tante, mana itu sepatu aku kasih? Ya Tante pakailah, kita bilang. Jadi dia bilang, suruh jemaatmu kasih biar istrimu pakai yang begono. Haleluya. Nanti kasih Tante lagi yang model-model keren apa ya? Yang rupanya gembala-gembala juga nggak ubahnya dengan jemaat, ya. Melindungi juga ini. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi kalau saya sama Tante sudah lewat itu rakerdaka atau anuka sidang raya itu, semua orang nanti lihat, lewat artis. Padahal biasa-biasa aja. Tapi karena ada itu tadi, ayat 1 dan ayat 2. Haleluya. Katakan kiri kanannya, ada nggak ayat 1 dan 2? Ini cerita benar loh, bukan gosip Om. Haleluya. Jadi apapun kata orang masa bodoh aja, amin. Namanya pemberian kita kan harus pakai, ya. Ini penting sekali. Jadi kita menceritakan Yesus, amin. Jangan ceritakan yang lain. Ceritakanlah Yesus sudah sembuhkan saya, sudah berkati saya, yang tadinya dari miskin jadi kaya raya. Ceritakan bagaimana kok bisa, saya suka menabur, suka memberi, suka berdoa dan lain sebagainya. Amin. Jadi kita sudah tahu ya bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Bangsa Israel rohani pilihan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Amin. Ya, kita semuanya untuk diselamatkan. Makanya dikatakan di ayat yang ke, ya, kalau tidak salah saya, ya. Oh ya, ayat yang ke, mari kita lihat. Ayat yang ke-22 ya, kita baca ayat yang ke-22 di sana. Iya, ayat 22, 23 ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki ia tidak, amin. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Ya, saudaraku, ini mari kita ikut teladan Yesus dicaci maki. Tadi Oka sudah katakan, ya mana istrimu yang artis itu pakai sepatu? Nggak usah saudaraku, langsung naik darah. Memang kenapa? Nggak senang? Mana dadamu? Nggak usah. Haleluya.
Ya, orang sirik itu biasa karena dia belum dikuduskan oleh darah Yesus, ya. Karena dia belum disembuhkan masa lalunya. Apa? Oh ya, belum inner healing, ya saudaraku, ya. Jadi kalau saudara, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda diibulin orang, ya, saudara nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Karena dia belum inner healing, karena dia belum terima Yesus, karena dia belum menerima firman Tuhan dari Om Syahran yang begitu keras. Haleluya. Ya, jadi mari kita mau ikut teladan Yesus, dicaci maki, dia apa, dia tidak membalas, ya apapun yang dilakukan orang biar saja. Amin. Biarkan saja. Biarlah semua. Haleluya. Lagu dunia itu. Gak usah. Ayo ayat yang ke-16. Saya lupa tadi ayat 16 dan 17. Ayo kita baca ayat 16 dan 17. 2, 3 ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan amin. Hamba Allah. Amin. Hormati. Amin. Amin. Ya, bahwa satu hal adalah endingnya takutlah akan Allah, hormatilah. Ya, raja-raja, hormatilah. Kita sebagai jemaat blessing di tempat ini, bahwa satu hal endingnya adalah kita ini sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih yang menjadi raja dan imamat yang rajani. Kita hidup itu merdeka. Amin. Katakan merdeka. Merdeka, merdeka. 17 Agustus saudaraku, ya. Begitu juga kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh kasih Yesus di dalam hidup kita. Karena itu hormatilah semua orang. Amin. Hormati semua orang, mau hitam, mau putih, ya mau pesek, mau mancung, ya hormati. Ya, kita hormati, kita bangga, ya. Kalau dia memiliki sesuatu kelebihan dan lain sebagainya. Ini motivasi untuk kita tentang jemaat di tempat ini, ya. Makanya dikatakan di Petrus ini, ya, kamu adalah bangsa yang terpilih, ya, dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, umat pilihan Allah dan kesayangan Tuhan, ya. Buanglah segala kejahatan. Yang terakhir adalah Efesus. Ayo kita melihat Efesus yang terakhir, ya. Ya. Ya, dapat katakan amin. Sudah mengerti ya kita ini keindahan-keindahan jemaat, ya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Hidup sebagai anak terang, ya. Kita ini semua anak-anak terang, ya. Bagaimanakah hidup sebagai anak-anak terang? Bagaimana keadaan jemaat blessing? Semuanya hidup terang. Amin. Ayo ayat pasal 5 ayat 1 dan 2, 2, 3 ya. Sebab itu jadilah amin seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Ayat 2, dan hiduplah amin Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ya. Jadi kita ini menjadi penurut-penurut Allah. Setiap apa yang kita persembahkan berbau harum. Amin. Hari ini kita sudah ibadah, kita naikkan tadi pujian kita, penyembahan kita, air mata kita, erangan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun mungkin manusia mengatakan, aduh agak cempreng, ya, agak bergetar-getar hatiku karena cempreng misalnya. Tapi Tuhan katakan harum. Amin. Katakan kiri kanannya harum, ya. Jadi saudara jangan begitu sedih, ya, ataupun menghukum diri. Pokoknya firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga hidup saling mengasihi dan menyerahkan dirinya. Ya, saudaraku, kalau kita tidak bisa mengasihi Yesus, kita tidak akan bisa mengasihi sesama kita. Yang terutama adalah kita harus mengasihi Yesus. Amin. Baru kita bisa menerima kekurangan orang, kelebihan orang, ya, apapun keadaan orang itu. Makanya di sini dikatakan kepada kita,
hiduplah dalam kasih semuanya. Ya, apa gunanya engkau memiliki semuanya karunia-karunia ini kalau tidak punya kasih? Ya, mari nanti bulan 3 kita akan mengadakan rakerda, rapat kerja daerah Kepri, diadakan di Tanjung Pinang. Ya, mari buat jemaat nanti untuk minggu akan datang kita mengadakan kolekte ekstra biasanya. Bahkan juga kalau jemaat mau menjanji iman, ya kita akan berikan. Ya, dan itu jemaat sudah lakukan. Terima kasih. Ya, bahwa firman Tuhan ini benar untuk kita yang hadir hari ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Amin. Ya, kita sudah mengasihi pekerjaan Tuhan. Saat kita menabur, kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, dan acara itu dilakukan yaitu mungkin minggu kedua ya, antara tanggal 11 dengan tanggal 13 bulan 3. Ya, jadi jemaat masih bisa berilah. Biasanya pujian mengatakan begini, nanti waktu kita adakan kolekte itu kan, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan pasti. Ya, nanti WL-nya tolong ingat itu ya waktu kita memberi. Kalau enggak nanti saudaranya isi doa ya, enggak memberi semua. Masih kau di PHK ya misalnya. Tapi kalau saudara membawakan lagu berilah yang baik, semuanya lagunya menyentuh hatiku dan dompetku, aku berilah yang terbaik. Amin. Haleluya. Lagu itu juga mempengaruhi saudara. Ya. Jadi terima kasih jemaat-jemaat penurut-penurut Allah di tempat ini. Seperti Yesus di sini dikatakan mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum. Amin. Biarlah semua persembahan kita harum di hadapan Tuhan. Ya, ini sangat penting. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa saja yang kita lakukan semuanya berbau harum, karena kita memberinya dengan tulus, karena kita seperti bayi yang membutuhkan air susu yang murni, karena hati kita ini murni. Ya, good. Berikutnya adalah ayat yang ke-16 dan 17. Ayo kita melihat ayat 16 dan 17. 2, 3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena, amin. Ayat 17, sebab itu tetapi, amin. Apa menjadi kehendak Tuhan lagi di tahun 2025 ini, saudara? Tadi Om sudah katakan ada banyak peristiwa yang terjadi yang kita tidak bisa prediksi, dan orang juga yang sudah mengalami ini pasti dia tidak menyangka itu terjadi di awal tahun 2025 ataupun bulan Januari terjadi. Kita melihat banyak sekali karena sekarang medsos begitu cepat mengupload apa saja yang terjadi. Kemarin juga saudaraku ada tengok di BT itu ya, di daerah rumah sakit Budi Kemuliaan itu, di belakangnya itu atau di sampingnya masih ada Blok L. 50 motor tertimbun tanah, longsor dari atas. Tapi kalau yang kemarin di daerahnya Mama Pani Bengkong Koperasi, Tiban Koperasi itu meninggal 2 atau 4 orang. 4 orang, dan luka-luka lagi ya, hanya berapa rumah, 3 atau 4 rumah yang tertimpa. Tapi itu kemarin mereka masukkan di BT 50 motor tertimbun. Untuk saudara, ada jemaat yang tertimbun motornya, biar kita beli motor yang baru. Kalau ada, ya ampun, ya kita nangis sama-sama lah saudaraku ya. Puji Tuhan, katakan kirkannya puji Tuhan, lu dilindungi Tuhan, bilang. Amin. Amin. Banyak di Batam peristiwa saudaraku ya. Di sana sini banjir, ada juga yang di daerah Batu Haji, di daerah Nongsa, rupanya kebanjiran sampai segini saudaraku. Ya. Minggu lalu kayaknya usia tanya, jemaah semuanya aman-aman. Amin. Itu karena perlindungan Tuhan sama kita saudaraku ya. Kita bersyukurlah buat kebaikan Tuhan. Makanya di sini firman Tuhan kepada kita, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kalau ada waktu berdoa, berdoalah kau. Ya, kalau ada waktu beribadah, beribadah. Jahat di mana-mana saudaraku ya. Benar-benar kita tidak bisa prediksi
Tadi saya sudah katakan yang bapak supir ini berniat baik ya. Malah dituduh dia kena pasal katanya rumahnya untuk penampungan TKI gelap. Ya saudaraku, akhirnya pasalnya sekian-sekian. Ya makanya hukumannya kena sekian saudaraku ya. Jadi ini penting sekali kepada kita semua yang hadir. Ya usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita semuanya dilindungi, diberkati Tuhan. Di tahun 2025 ini menjadi saksi Tuhan. Terus berbuat baik, melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih buat kita semuanya jemaat yang sudah hadir. Diberkati ketaatan kita, kesetiaan kita, diberkati usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita dilindungi dan dijagai Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah mengajak kita lagi untuk kita terus berbuat baik kepada Tuhan. Kita sudah lihat tadi contoh Petrus ya, sekalipun dia berniat baik, hati yang baik, tapi Tuhan Yesus tetap juga sangkal dia. Yesus juga tetap mengatakan, "Nyala iblis, engkau ini menjadi batu sandungan." Tuhan tahu hati kita. Apakah kita ini orang baik? Apakah kita ini setengah baik atau kurang baik? Kalau kita ditegur oleh Tuhan, jangan marah. Kalau kita dimarah Tuhan, jangan saudara jangan saudara gampang meninggalkan Yesus. Saudara katakan, "Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik mengingatkan aku, menegur aku." Kita mau katakan, "Ku cinta Kau." Mari kita mau terus cinta Yesus, cinta firman-Nya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya, orang-orang saleh, orang-orang benar, orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh my love, oh my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. Every better I am better, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidup ya, kalau Tuhan Yesus setia kepada kita, kita juga harus setia kepada Dia. Setialah kepada firman-Nya. Dia baik dan sangat baik, rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi Tuhanku, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang. Mari kita berterima kasih kebaikan Tuhan Yesus. Firman-Nya Dia nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Kebenaran firman yang memberkati kita lagi. Kita semakin mengerti kehendak Yesus dalam hidup kita.
satu-satunya nama kiranya sahabat kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus atas firman-Mu hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami semakin mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Kami semakin mengerti bahwa Engkau Tuhan yang rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi kami. Orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang kurang taat dan setia. Tetapi saat firman ini kami dengar, kami mau belajar setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami, ajari kami, tuntun kami terus Bapa, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak meninggalkan kasih-Mu yang semula, tapi kami mau tetap memiliki kasih itu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan oleh kuasa firman-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang bisa membebaskan kami dari semua kejahatan apapun. Inner healingkan kami terus Bapa di dalam hidup kami. Kalau ada yang mengikat kami Tuhan, tolong lepaskan oleh kuasa firman, oleh darah-Mu Yesus Kristus, sehingga kami menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah lebat. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Engkau Roh Kudus lebih jauh, lebih dalam lagi mengajari, menuntun kami. Mungkin jemaat-jemaat-Mu yang hadir hari ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban. Yang belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan, yang belum punya bisnis Tuhan berikan bisnis, yang belum punya kendaraan Tuhan berikan kendaraan, yang belum punya rumah Tuhan berikan rumah. Baik seluruh jemaat-Mu yang sudah datang dari jauh dari dekat, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan bela. Jerih lelah mereka tidak akan sia-sia, mengandung janji hari ini, esok sampai Maranatha. Itulah janji-janji-Mu kami yang beribadah Bapa, bahwa kami yang beribadah dilindungi Tuhan. Saat kami tidur diberkati Tuhan, saat kami bangun juga diberkati Tuhan. Janji-janji-Mu terus mengalir atas kami. Lindungi anak-anak kami, jagai anak-anak kami Tuhan, terlebih anak-anak laki-laki kami Bapa. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, baik itu Tuhan mungkin narkoba, mabuk-mabukan, lepaskan dalam nama Yesus. Mungkin dari begal apapun bentuknya, dalam nama Yesus. Itu tidak terjadi buat anak-anak blessing yang ada. Bahkan juga anak-anak wanita blessing yang ada juga Tuhan, dalam nama Yesus lindungi. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar dalam nama Yesus. Biar mereka tetap hidup kudus, takut akan Tuhan, di dalam perlindungan dan kasih sayang daripada Roh Kudus, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dimanapun anak-anak kami bekerja, lindungi. Dimanapun anak-anak kami sekolah, lindungi dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Jangan biarkan mereka Tuhan binasa, jangan biarkan mereka Tuhan terhilang, tapi mereka tetap cinta Yesus. Inilah menjadi doa-doa kami Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau begitu baik buat jemaat blessing yang ada. Kami sudah dipuaskan, sampai sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, hari ini sampai Maranatha. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kami sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman Tuhan. Karena memang perlu diingatkan bagi kami untuk menyangkal diri kami. Haleluya. Sudah bertahun-tahun Tuhan kami hidup untuk diri kami sendiri. Tahun ini kami mau hidup untuk Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami akan menyiapkan persembahan kami sebelum Mari kami mengucap syukur pada pagi hari menjelang siang ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahwasanya kami
merenungkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini bertumbuh berakar dalam setiap jemaat di tempat ini dan bahkan pada diriku sendiri ya Bapa. Ajari kami lagi Bapa, ajari kami supaya mengerti akan Engkau Bapa. Kami ini orang berdosa di hadapan-Mu. Berikanlah kami hikmat pengetahuan Bapa untuk mengerti firman yang telah disampaikan oleh Gembala sidang kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahwa siang hari ini kami akan memberikan persembahan yang kedua Bapa. Baik itu tantangan perpuluhan ucapan syukur maupun kolekte uang kas gereja ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati jemaah yang telah memberi ya Bapa dengan berlimpah-limpah. Besar kecilnya persembahan itu untuk puji hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami memberikan persembahan, kami akan bernyanyi. Kasih Yesus sungguh indah. Untuk menghafal hari ibadah. Amin. Selesai sudah ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Salam buat kita semua. Ya, Worsinai hari Kamis ada di tempat ini jam 7 sampai dengan selesai. Tuan rumah Kak Yola, ya. Mari buat jemaat yang rindu dan haus untuk datang beribadah, boleh datang untuk hari Kamis. Seharusnya coba kita bikin hari Rabu ya. Katanya hari Rabu tanggal merah ya. Rabu Imlek. Kamis Ada yang merayakan Imlek? Kamis
Enggak. Maksud kita pas tanggal merah kan supaya semua bisa hadir. Bagaimana, setuju kita hari bikin hari Rabu? Atau tetap hari Kamis? Ya, Kamis saja katanya ya. Takut nanti diundang bosnya Imlek kan malah nggak datang doa, nanti hanya om sama tante. Om sama tante juga pergi Imlek kosong gereja. Haleluya. Ya, hari Kamis tetap di tempat ini jam 7 sampai selesai. Mari Bapak Ibu boleh ambil bagian. Untuk hari Sabtu pemuda-pemudi ya, mari datang beribadah di tempat ini juga ya, beribadah maupun melayani Tuhan. Dan minggu depan kayaknya kita sudah masuk bulan Februari. Amin. Ya, bulan baru, tanggal baru, hati baru, semangat baru ya. Mesti semuanya barulah, kita imani saja ya. Nggak tahu nanti apa punya pesawat baru, kita pun nggak tahu ya, namanya Tuhan yang punya berkat. Mari kita, berarti minggu depan kita sudah perjamuan kudus ya. Usahakan kita semuanya pakai baju putih karena kudus-kudus ya, supaya kita kudus-kudus semuanya. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan ya, pakai putih ya. Kalau ada putih-putih lebih bagus, kalau nggak ada putih hitam. Terima kasih buat kita semuanya. Tadi di WA Om juga sudah minta maaf bahwa ada penggalian pipa di depan ya, akan masuk air ATB di tempat ini ya. Semoga minggu depan sudah ditutup kembali ya, sehingga jemaat tidak susah nanti untuk parkir ya. Dan juga kalau namanya sudah penggalian sudah dilakukan, kita sudah boleh nanti juga semen lagi yang tanah belum di semen. Yang kemarin juga Om berpikir gini, nanti jangan-jangan Om semen ini tiba-tiba penggalian pipa air atau pipa apa gitu ya. Benar saudaraku. Makanya kemarin saya bilang sama pemborong, Pak, itu kami baru bikin itu loh, habis dana kami sekian M. Ke belakang, oh tenang Pak, nanti kita coba ulang katanya gitu ya. Puji Tuhan saudaraku, dia rusakin nanti itu dia perbaiki kembali ya. Jadi mari buat jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah gangguan sedikit untuk parkir kita seperti kemarin juga penggalian parit ya. Jadi mohon maaf, mohon maklum. Semoga nanti minggu depan sudah selesai itu penggalian dan sudah ditutup kembali. Terima kasih, tetap semangat jemaat, tetap jaga kesehatan. Mungkin jemaat mengatakan, Om kenapa tadi kok nggak naik mimbar lagi? Aku sudah dipecat gitu ya. Bukan saudaraku, sebelum Natal dia sudah batuk-batuk saudaraku. Sampai-sampai si Krisnya beli obat batuk saudaraku, rumah sakit atau penjual obat sana saudaraku, klinik juga. Kenapa minum obat batuk terus? Suruh datang sini konsultasi, konsul ini. Malas kata tante, nanti sekali daftar sudah sekian, sekali ngomong sana sini belum obatnya, entah apa-apa lagi katanya. Hanya beli obat paling 5.000 gitu kira-kira ya. Jadi tante katanya jangan, kemarin dia coba tapi akhirnya malamnya batuk-batuk lagi. Jadi maksudnya tante biarlah sembuh total, biar nanti suaranya melengking-melengking ya. Doakan tante tetap cepat sehat dari batuknya, dan jemaat juga yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan ya. Tetap semangat. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita makin berdiri, kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Mari kita sama-sama terima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
beribadah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi kepada Tuhan, baik waktunya, tenaganya, tubuh jiwa rohnya, terlebih juga buat hartanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, anak-anak, pendidikan, masa depan mereka. Tuhan juga terus memberkati Indonesia, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, jajarannya, semua takut Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan baik, mementingkan rakyat banyak, sehingga Indonesia maju, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati juga Pulau Batam, karena kami tinggal di Pulau Batam, Batam penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, mereka melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Batam maju, Batam diberkati Tuhan, sehingga banyak lowongan pekerjaan, tidak ada yang pengangguran, semuanya bekerja. Jauhkan dari resesi, jauhkan dari kebangkrutan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga buat pulau-pulau yang lain dimanapun berada. Kalau mereka sedang berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan tolong. Kalau bencana, Tuhan tolong Bapa. Biarlah mereka berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu atas Pulau Batam, sehingga kami semuanya menikmati akan janji-janji-Mu. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang, berjalan kaki dan kendaraan, tutup bungkus darah Yesus, tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Amin. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Yesus.
Bapa